Oke, selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang directed grab ya, yang mungkin kalian sudah pelajari di preview ya, preview. Jadi kalian baca previewnya ya. Jadi kalau nanti ketinggalan di awal-awal itu masih ada previewnya ya. Jadi preview itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu sebelum kalian mulai pembelajaran ya, seperti itu. Oke, sekarang saya share aja, tidak berpanjang waktu ya. Saya share untuk apa ini? Untuk share screen dari directed grab. Ya. Sudah kelihatan ya? Directed grab? Sudah, Bu. Nah, ini sekarang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan directed grab atau di grab itu di dalam bahasa Indonesia namanya grab berarah. Nah, ini sudah saya coret-coret, tadi kan kita sudah mulai sebenarnya ya, sudah mulai berapa menit yang lalu. Tapi kita lupa merecord. Nah, kalau di sini saya sekilaskan aja ya, jadinya apa namanya secara garis besar bahwa grab berarah itu merupakan dua buah vertex yang dihubungkan oleh edge, tapi dia memiliki arah, memiliki orientasi ya. Jadi contohnya misalnya saya punya vertex 1 sama vertex 2, panahnya ke kanan, itu artinya menunjukkan bahwa V1 ke V2 itu ada arahnya. Nah, nanti V1 ke V2 itu tidak sama dengan V2 ke V1 ketika belajar di grab. Ya, jadi ingat-ingat kembali. Nah, sehingga kalau saya punya V1 V2 itu tidak sama dengan V2 V1 karena posisinya lihatlah ada edge lagi di sana. Ya, jadi dihitung. Itu ya. Nah, kemudian kalau S3, maka S3 jangan terbalik. S3 di sini arahnya dari V3 menuju ke V2, itu perhatikan. Jadi menulisnya adalah dari ujung, dari awal jalannya dia, terus out, kemudian dia masuk ke vertex mana. Ya, seperti itu. Nah, nanti di sini ada beberapa permasalahan yang biasanya memerlukan representasi graf, yaitu ada arah lalu lintas pada jalan raya di kota-kota besar ya. Jadi ada satu arah jalan besar itu, tapi hanya untuk satu arah saja. Ya, sebaliknya dari arah yang sebelah kanan seberang jalan itu hanya juga satu arah. Jadi meskipun jalannya besar, jalan raya, tapi di sini dibuat arah lalu lintasnya adalah satu arah. Ya, nah itu kegunaan daripada directed grab ini. Oke. Kegunaan yang lain adalah arah aliran dalam pipa yang menggunakan katup. Ini pun juga tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Tapi cuma belum sempat direcord. Berikutnya arah jaringan listrik atau elektronika itu juga demikian. Ya, jadi di sini ada jaringan elektrik, ada saklar yang saya berikan. Terus kemudian untuk nyalakan lampu, ya kalau kalian mencet saklar ini menginginkan ini yang atau yang ini nyala, maka ya tidak mungkin, pasti yang nyala adalah yang lain. Karena directed grab-nya itu sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Terus juga untuk jalannya program ya. Jadi saya punya modul A ke modul B, kalian selesaikan dulu dari A, kemudian baru lanjut ke B, itu tidak akan sama kalau kalian mulai dari B ke A ketika dia memang tidak ada loop di sana ya. Nah, satu lagi adalah ketika kalian belajar pada sebuah aliran sinyal. Sinyal itu pun juga akan memiliki atau dilambangkan dengan directed grab. Seperti itu ya. Ini singkat karena tadi sudah panjang lebar ya. Sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke grab. Notasinya itu seperti apa? Beda dengan grab yang masih tidak berarah, gitu ya, yang ini. Maka saya tuliskan grabnya adalah himpunan dari vertex dan edge. Ya, nah grab itu minimal mengandung satu vertex. Boleh enggak ada edge-nya? Boleh. Tapi boleh enggak ada vertex-nya? Enggak boleh. Ya, edge itu kan membutuhkan dua buah titik. Nah, otomatis kalau kalian tidak punya titik, ya tidak akan bisa punya edge ya. Jadi edge itu boleh tidak ada di dalam undirected grab. Ya. Nah, di sini minimal mengandung satu vertex, ya itu undirected grab atau bisa disebut juga dengan grab saja. Tapi sekarang begitu saya punya grab berarah ya atau di grab, maka di sini ada lambang ini yang dibaca psi ya. Ini arahnya, ini menunjukkan arah atau directed. Jadi kalau V sama E ini sama, ya merupakan himpunan vertex sama himpunan edge, tapi sekarang di sini dia harus memiliki pasangan terurut, ya pasangan vertex yang terurut. Kenapa terurut? Karena tadi kalau saya punya vertex ke sini dan ke sini, ya vertex V1 sama vertex ke V2, arahnya ke sini, ya maka di sini saya punya apa namanya?
ya, punya E1 tadi itu hanya punya V1 dan V2 gitu ya. V1 kan ke V2. Nah, sehingga V2 V1-nya ada enggak? Enggak ada, kosong kayak gitu. Paham ya? Nah, itu disebutkan sebagai pasangan vertek terurut. Selalu dimulai dari sebuah titik, terus kemudian ada panah keluar, maka disebut dulu yang di belakang ini, ya, yang ujungnya, nah kemudian yang ujung yang lainnya, yang dituju itu namanya yang vertek keduanya. Ya, oke. Jadi sekarang pengertian tadi bahwa VIJ itu tidak sama dengan VJI, ya, di dalam pasangan vertek terurut. Oke. Berikutnya sekarang saya jelaskan tentang kenapa di grab itu kok disebut juga dengan oriented grab, ya, atau grab yang berorientasi. Kenapa? Karena di sini nanti dia menghitung derajat verteknya itu bergantung pada panahnya mengarah kemana. Ya, jadi orientasi kan mengarah kemana, ya. Jadi saya ilustrasikan kalau saya punya vertek A sama saya punya vertek B dan C, ya. Saya punya A, ya, ke B itu panahnya ke sini, saya punya B ke A itu juga ada panahnya, saya B ke C saya punya panahnya lagi, ya. Nah, kalau kalian belajar yang masih undirected, ya, atau saya punya grab saja, nah bagaimana cara menghitung derajat verteknya? Maka tinggal kalian lihat apa? Kalian tinggal lihat jumlah derajat vertek A ini, ya, misalnya saya berikan gambar ini A, B, C, D, maka kalian akan kelihatan ya bahwa vertek A itu memiliki apa? Derajatnya 3, vertek B derajatnya 2 karena menghubungkan 2 garis. Vertek C juga menghubungkan 2 garis E1 dan E4. Vertek D menghubungkan ada E3, E5 dan E4, ya. Berarti kalau saya hitung semuanya, saya punya derajat A3, B2, C2 dan derajat D-nya adalah 3. Di total 10. Nah, sehingga ada teorema yang mengatakan bahwa jumlah derajat vertek, ya, itu sama dengan 2 kali H. Nah, kita lihat H-nya. H-nya ada E1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal 5. 2 kali 5, 10. Berapa tadi jumlah derajat verteknya? Juga 10. Ya. Maka di sini jumlah vertek sama dengan 2 kali H. Ya. Itu untuk derajat vertek dari sebuah graf yang tidak berarah. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang graf yang berarah. Itu seperti apa? Ada 2 istilah, yaitu ada insiden out dan ada insiden in, ya. Nah, apa itu insiden in? Kalau insiden in itu adalah ada vertek, ya. Jika vertek VI adalah vertek akhir, ya, maka di sini istilahnya namanya in, itu berarti ada vertek masuk, ya. Kalau out ini berarti ada vertek keluar, ya, dia keluar, bukan vertek yang keluar, ya. Artinya ada sisi edge yang keluar. Kalau yang insiden in tadi ada sisi atau edge yang masuk, ya. Nah, ini masuk. Oke. Nah, sekarang saya ilustrasikan graf tadi. Maka kalau saya punya lambang insiden out itu dilambangkan dengan D+, ya. Kalian boleh enggak terbalik, Bu? Saya tandai kalau out itu saya tulis minus, saya in itu saya tulis plus, boleh enggak, Bu? Boleh. Ya, kalian mau tandai plus ini hanya sekedar lambang. Ya, asal jangan out sama in sama-sama plus atau sama-sama min, enggak boleh. Ya, itu yang enggak boleh. Oke. Jadi kalau out-nya saya beri nama plus, maka di sini derajat A berapakah? Dilihat. Berarti dari titik A ini mana yang keluar, mana yang out? Oh, ada 1 menuju B. Nah, ini ya. Ini E1 misalnya saya beri nama E1. Jumlahnya 1. Ya. Nah, kalau derajat B, yang out ada enggak? Oh, ada, yaitu bisa ke C, bisa juga kembali ke A. Berarti di sini 2. Ya. Di tengah-tengah tulisan ada tulisan, ya. Terus kalau derajat verteknya C yang out, keluar, ada enggak? Enggak ada yang keluar, ini udah mentok gitu ya. Nah, ini namanya jumlahnya 0, ya. Seperti itu. Kalau saya jumlahkan semua derajat vertek out, nah itu jumlahnya ada 1 tambah 2 tambah 0 ada 3, ya. Sekarang D min. D min itu apa berarti? Ada vertek yang masuk ke dalam vertek A. Ada enggak? Ada, sini dari B, berarti 1, ya. Nah, sekarang kalau dari B, ya saya punya derajat vertek in di B, apa saja? Ada dari A, yaitu 1, H1 tadi, ya, ini. Oke, sekarang dari C, ya, jadi ada vertek in ke C.
maka di sini ada masuk 1. Kalau dijumlahkan derajat vertex D min dari VI, maka jumlahnya 1 tambah 1 tambah 1 juga 3. Sehingga teoremanya tidak sama seperti teorema pada undirected graph, ya, tapi teoremanya adalah apa? Jumlah derajat vertex yang keluar itu sama dengan jumlah vertex yang masuk. Jadi kalau seandainya kalian keliru menghitung jumlahnya, berarti kalian salah. Kalau tidak sama ya, berarti salah. Gitu. Oke. Ini tadi saya ceritakan cepat karena tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, cuma lupa untuk merecord ya. Nah, sekarang saya lanjutkan yang belum saya ajarkan. Nanti saya ajarkan pelan-pelan ya, yang ini. Oke. Jadi sekarang recordingnya kita pelankan ya, di-slow-kan. Oke, sekarang berikut adalah digraph dengan 5 vertex dan 10 sisi atau edge ya. Di sini kebanyakan nuliskan sisi. Kalau saya sukanya vertex dan edge ya. Bahasa Inggris semua. Nah, ini bahasa Indonesia semua. TEX itu ya. Jadi ini harusnya X tapi diganti dengan KS. Jadi ini sudah berbahasa Indonesia tapi sebenarnya artinya simpul, yang ini artinya sisi. Ada yang bilang ini node, ini adalah line ya, kayak gitu. Atau ada yang menyebutkan ini titik. Nah, ini adalah garis. Nah, kayak gitu. Jadi terserah. Yang jelas adalah sebuah vertex itu lambangnya adalah bulatan ini ya. Kalian boleh nuliskan gini, vertex V1 dilingkari, vertex V2 dilingkari boleh ya. Atau jadi titik seperti ini namanya V1, ini namanya V2 boleh ya, suka-suka aja. Yang jelas kalau garis tetap garis, edge itu straight misalnya. Panahnya ke sini ya. Nah, itu baru ini adalah garis yang berarah. Oke ya. Jadi dalam hal ini kalau saya punya 5 vertex, apa saja vertexnya? V1, terus kemudian di sini ada V2, terus ini ada V3, ini ada V4, ada V5 dengan masing-masing arah yang sudah ada di sini. Ya. Nah, sedangkan sisinya ada berapa? Sudah diberi nama ya. Ada E1, terus kemudian ada E2-nya mana? Ini E2, ini E3, kemudian ini E4, ini E5, ada looping ya. E2 sama E3 itu adalah paralel. Kemudian ada E6, ya mana E6? E6, ini E8, ini E9, ini E10, ini E7. Ya. E6-nya enggak ada. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh ini E6. Ini ke apa? Ketinggalan, ya. Diberi nama hilang, mungkin ketumpuk mungkin. Oke ya. Jadi sekarang saya punya 10 sisi atau edge dan 5 vertex ya. Nah, sekarang penjelasannya adalah yang orientasinya tadi pada sisi E7 ya, pada sisi E7. Nah, vertex V5 adalah vertex awal dan vertex V4 adalah vertex akhir ya. Sedangkan kalau self loop, jadi ada loop di E5, ini mempunyai vertex awal dan vertex akhir yang sama. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau ada loop itu artinya bisa ke sini dan bisa juga arahnya ke sini, itu sama. Ya, seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, sehingga kalau kalian hitung, nah ini ya kalian hitung dari gambar yang tadi, coba hitunglah odd degree sama in degree. Di sini masih saya kosongi ya, untuk V3, V4, V5, V3, V4, V5 untuk yang in ya, yang odd-nya pun juga saya kosongi. Oke, sekarang saya minta untuk Ian menjawab ya. Atau saya jelaskan dulu untuk odd degree-nya ya. V1 ini ya, V1 odd degree-nya kemana saja? Ke E4 ya, terus ke E2, terus sama ke E1 ya. Berarti di sini ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Terus D masuknya untuk V1 masuk dari mana saja? Dari E3 ya, ada E3, terus ada lagi masuk dari mana lagi? Enggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini 1. Oke. V2 sama V2 in, V2 out, V2 itu adalah ini ya. Maka di sini posisinya adalah yang keluar ini 1 ya. Yang keluar 1, oke? Karena arahnya ya tadi ya, masuk keluar tuh sama dihitung 1. Tapi D-min-nya yang masuk selain dari looping itu juga dari E4, betul? Jadi di sini 2. Ya, paham ya?
Jadi untuk yang ini derajat verteknya looping di dalam in degree itu adalah 1 ya. Tapi kalau yang kemarin pada saat kalian belajar undirected grep, looping itu dihitung 2 derajat verteknya. Ya, jadi ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Oke, sekarang Ian, coba teruskan. V3 berapa V3? V3 itu yang ini. V3 1, Ya, jadi yang yang D plus, masuk. Hah? yang D plus vertex 3 cuma Ya, jadi 1. keluar saja ini ya. Jadi ini E6 tadi ya. Ini 1, betul. Terus V3 yang masuk? Ada 4. Ya, oke. Terus berikutnya V4. V4 itu yang ini. Ya, yang keluar ada berapa? Yang keluar hanya 1. Terus yang masuk Ada 3. ada 3. Kalau V5? V5 yang ini? Ada 3 yang keluar. 3 yang keluar. Ya, terus Ada 4. 1 ya, ada 4 E7 E7 ya. ya di bawah Ya, 4. E7. Oke. Terus berikutnya V5 yang masuk Yang masuk kosong. kosong. Oke. Paham sampai sini? Ya, kalau di total berapa ini? Di total V1, V2, V3, V4, V5 totalnya adalah 10 ya. Nah, ini pun juga totalnya adalah 10. Jadi D in itu sama dengan D out. Oke ya? Paham ya? Siapa yang belum ngerti? Jadi derajat keluar tuh jumlahnya sama dengan derajat masuk ya. Nah, akhirnya sama dengan jumlah sisinya kayak gitu. Ya, bukan 2 kali sisinya, sama dengan jumlah sisinya. Tadi sudah dihitung kan? Sisinya ada 10. Ya, seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya. Sekarang pada digraph, jadi ada di sini ya, berarti dia berarah dari suatu vertex disebut isolated vertex. Nah, kalian sudah saya ajari kemarin, isolated vertex itu adalah sebuah vertex yang tidak ada hubungannya dengan vertex lain. Jadi misalnya sekarang saya punya ini gitu ya. Nah, terus saya punya titik ini ya. Katakan ini A, B, C, D. Oke. Maka posisinya adalah kalau saya punya arah ke sini, saya punya arah ke sini, saya punya arah ke sini. Nah, saya tidak punya arah di sini ya. Berarti ini tidak punya D in D out-nya 0. Oke. Nah, sekarang jika vertex tersebut derajatnya keluar ya, jika vertex tersebut derajat keluar dan derajat masuk ya enggak ada tadi. Ini adalah 0 derajatnya. Oke? D in D-nya 0. Nah, itu isolated. Sekarang bedanya kalau saya punya pendan vertex atau N vertex ya, boleh diambil N vertex ini, pendan. Nah, itu mempunyai derajat tunggal. Nah, misalnya sekarang grab ini tadi saya taruh sini ya. Nah, ini saya ajak keluar ke sini. Ada arah ke sini. Ya, berarti D ini adalah pendan vertex. Ya, pendan vertex. Paham? Ya, silakan. Ya, screen-nya agak ini macet, Bu. Oh iya. Kenapa ya jaringannya? Dari tadi, enggak kan? Barusan. Ya, Bu, barusan aja. Oke. Ini jaringannya agak lemot. Udah kelihatan ya? Iya, Bu. Udah. Kelihatan. Jadi dari isolated tadi sudah enggak kedengeran. Iya. Belum ada. Oke, saya ulangi ya. Jadi ada istilah kalau kalian kemarin saya punya isolated vertex apabila dia grab ya, grab yang tidak berarah, maka dia hanya punya vertex ya. Jadi seperti ini tadi, ini sebelumnya tidak ada garisnya. Oke, saya hapus dulu karena kalian tadi terputus ya. Jadi tadi saya punya grab seperti ini. Oke. Ada vertex ABCD sama ada isolated ya, yang asing, yang tidak terhubung ya dengan D. Maka kalau kalian hitung berapakah derajat masuk dan derajat keluarnya, yaitu 0 karena tidak ada garisnya. Karena in dan out itu ditentukan oleh ada garis keluar sama ada garis masuk. Ya, sehingga dia 0. Nah, sedangkan kalau pendan vertex itu artinya adalah memiliki derajat tunggal. Jadi contoh yang pendan vertex ini apabila saya punya garis ke sini, arahnya ke sini, ya, seperti itu. Maka di sini posisinya pendan vertex D ini bukan lagi 0, ya, bukan lagi 0 kayak kita tadi di sini. Tuh, kok saya hapus malah, ya. Ini bukan lagi 0, tapi apa di sini posisinya? Posisinya adalah kalau derajatnya itu dijumlah sama dengan 1. Ya.
Nah, ini saya tuliskan D-in berapa D-in? D-in, D-min. D-min dari vertex D. Berapa masuknya? 1. Betul? Sedangkan D plus dari D. Ada enggak? Enggak ada yang keluar kan ya? Enggak ada yang keluar berarti 0. Jadi ketika saya jumlahkan, maka selalu sama dengan 1. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi pendan vertex itu apabila derajat vertexnya dijumlahkan, maka di sini jumlahnya 1. Tapi kalau isolated vertex D plus ya sama D min-nya itu sama-sama 0 gitu bedanya. Jelas ya? Nah, jadi sisi paralel pada digraf jika sisi tersebut mempunyai arah yang sama pada gambar di atas yang tadi ya. Di atas sisi paralel adalah E8, E9, E10 yang mengarah tadi, sedangkan E2 dan E3 bukan sisi paralel, arah berbeda. Jadi sekarang yang ini E8, E9, E10 karena semua mengarah keluar dari V5 ke V3, maka dinamakan paralel. Ya, seperti itu. Kalau yang ini E2 sama E3 ini disebut bukan paralel. Kenapa? Karena punya arah yang berbeda. Satunya ke sini, satunya ke sini. Ya, seperti itu. Oke ya, meskipun ini adalah garis sejajar kayak gitu. Paralel itu kan berseri beriringan ya, berjajar. Oke ya, paham ya? Nah, itu. Berikutnya sekarang kita masuk ke jenis-jenis digraf ya. Nah, apa itu? Yaitu yang pertama disebut dengan simple digraf ya, atau digraf yang sederhana. Kalian tahu kemarin pada saat kalian belajar graf ya yang tanpa arah, graf sederhana itu adalah apa? Sebuah graf di mana tidak ada loop. Jadi kalau misalnya saya punya gini, ini ada loopnya aja. Nah, ini misalnya vertex-vertexnya ya, ada loopnya, maka di sini unsimple ya. Jadi ini adalah unsimple. Oke, kalau seandainya ada loop. Apalagi juga ada ini saja, katakan ada paralelnya, maka ini pun juga unsimple. Ya, ada paralel sama ada loop, ya tambah ndak unsimple. Satu aja ada yang ini, maka dia unsimple. Ya, sekarang kasusnya sama seperti kalian belajar pada digraf. Maka digraf yang sederhana tadi itu tidak boleh ada self loop. Ini ada enggak self loop-nya? Tidak ada ya. Atau tidak boleh ada sisi paralel. Ingat tadi yang dikatakan paralel kalau memiliki out yang sama atau punya in yang sama ya pada dua vertex itu. Ya, contohnya sekarang di sini. V1, V2, V4. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini misalnya saya bernama V3, yang ini saya bernama V5. Ya. Maka di sini V2 ke V3 meskipun ada garis paralel tapi arahnya berbeda, maka ini adalah no paralel atau bukan paralel. Ya, paralel tulisannya. Ini pun juga bukan paralel. Ini pun juga bukan paralel, ya. Ini pun juga bukan paralel ya kalau bahasa Indonesia lel. Ya. Oke, maka ini namanya digraf sederhana. Paham? Tapi ketika nanti ada saya tambahkan satu loop misalnya, ya, satu loop panahnya ke sini atau panahnya boleh ke sini karena ini nanti tetap satu ya. Ini berarti bukan lagi digraf, ya. Bukan lagi digraf sederhana. Ya. Paham ya? Oke. Sekarang jenis yang kedua adalah asymmetric digraf ya atau digraf asimetri ya. Nah, sekarang bagaimana bentuknya? Yaitu digraf yang paling sedikit mempunyai sebuah sisi berarah antara sepasang vertexnya ya. Nah, digraf asimetri diizinkan mempunyai self loop. Jadi kalau tadi ada satu self loop-nya ya itu dibolehkan di asimetri. Terus kemudian juga digraf yang paling sedikit mempunyai sebuah sisi berarah antara sepasang vertexnya itu boleh ya seperti ini. Jadi ini kan tadi tidak paralel, ini tidak paralel, ini tidak paralel, ini tidak paralel. Ya. Permisi, Bu. Ya, silakan. Katanya ada yang mau di-accept masuk, Bu. Oh, gitu. Ada. Udah tadi atau barusan? Oh, keluar lagi tadi Ian. Ya, sudah. Saya enggak baca chat. Bu, apakah ini tidak direkam? Oh, yang tadi ya.
Oke ya. Jadi sekarang di graf yang paling sedikit mempunyai sebuah sisi berarah antara sepasang verteknya, di graf asimetri diizinkan mempunyai safe loop. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi satu aja. Ya, satu diizinkan ada loopnya boleh. Oke. Nah, itu disebut asimetri. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu simetrik di graf, lawan dari asimetri tadi. Ya. Di graf yang setiap sisinya A, B, ya, dan dari vertek A ke vertek B selalu mempunyai pasangan sisi dari B ke A. Jadi namanya simetri kalau ada yang keluar, juga ada yang masuk. Pada semua verteknya, ya, pada setiap ini. Ya, jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, gitu ya. Di semua vertek-verteknya, kalau ada yang masuk dan keluar, maka dinamakan dengan simetri. Ya, gitu tadi. Tidak boleh ada loop, ya. Jadi di graf sederhana dan simetri disebut dengan di graf simetri sederhana. Hal yang sama jika di graf tidak sederhana, asimetri disebut dengan graf yang asimetri tidak sederhana, ya. Jadi tadi itu, kalau seandainya ada loop, ya berarti dia bukan lagi sederhana, ya, seperti itu. Oke. Sekarang yang keempat, yaitu digraf lengkap atau komplit digraf, ya. Terdapat dua jenis digraf lengkap, yaitu apa? Digraf lengkap simetri dan satunya lagi digraf lengkap asimetri. Asimetri boleh diizinkan ada loop, ya, tapi asimetri itu tidak semua verteknya paralel, ya, seperti itu. Itu yang asimetri. Nah, sekarang kalau saya punya digraf lengkap simetri, digraf yang tepat mempunyai sebuah pasangan sisi berarah dari satu vertek ke vertek-vertek lainnya. Nah, ini contohnya tadi digraf simetri dan lengkap. Ya, jadi semuanya ada. Sedangkan kalau digraf lengkap si asimetri, digraf yang tepat mempunyai sebuah sisi berarah, ya. Nah, pada pasangan verteknya. Jadi artinya apa? Setiap vertek ini katakan V1, ya. Jadi ada yang keluar, juga ada yang masuk, gitu kan? Vertek yang V2 ada yang keluar, ada yang masuk, meskipun ada yang masuk 2 atau masuk 3 gitu ya. Nah, ini berarti tidak apa ini tadi? Bukan lengkap, ya, bukan lengkap seperti simetri yang semua setiap verteknya tadi paralel gitu ya, setiap ini. Oke. Setiap vertek ini ke vertek ini. Nah, ini tadi bisa lebih dari 3 kayak gini. Terus yang tadi apa? Di vertek yang ketiga, nah di sini ada yang masuk 2, ada yang keluar 1. Ya, jadi namanya digraf lengkap asimetri karena tidak semuanya memiliki jumlah vertek keluar masuk yang sama ya. Kalau yang keluar masuknya sama itu digraf lengkap yang simetri. Oke. Nah, ini sebagai latihan soal. Tentukan ya jumlah vertek, jumlah edge, derajat masuk dan derajat keluar setiap vertek, jumlah derajat masuk dan jumlah derajat keluar semua vertek, dan tunjukkan keduanya sama dengan jumlah sisi pada grafnya. Ya, seperti tadi kan apa? Kalau D in sama dengan D out juga sama dengan jumlah sisi, ya. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ini saya ambilkan salah satu aja, ya. Mungkin yang lebih apa namanya? Lebih kompleks yang C, ya. Ketika saya punya C. Maka di sini jumlah verteknya berapa? A. Ya. Maka kalau kalian melihat jumlah vertek di sini, maka kalian akan lihat posisi titik yang ada di sini ya. Berarti jumlah verteknya berapa? A, B, C di sini ya, ada D, ada E. Di sini ada isolated. Ya, di sini ada isolated. Oke, berarti jumlah verteknya berapa? Rocky Chandra. Jumlah verteknya ada berapa ini? Gambar yang C. Jumlah vertek ada 5 ya. A, B, C, D, E. Oke. Ada Rocky di sini? Sekarang jumlah derajatnya. Nah, jumlah derajat di sini harus ada D plus sama ada jumlah sigma D min ya. Gitu. Berapa jumlah D plusnya? Ya. Nah, nanti jumlahnya sama ini nanti ya, jumlahnya harus sama D in sama D plus. Ya, D plus ada berapa aja untuk A? Yang keluar
1. Yang keluar adalah 1, yaitu ke B ini aja ya yang keluar. Berarti saya punya 1. Jadi saya tulis 1. Terus berikutnya lagi yang apa namanya? Yang B keluar ada berapa keluar? 5. 5. Ya, terus yang C? Tidak ada ya. Yang D keluar ada berapa? 5. Terus yang E yang keluar ada berapa? 2. Ada 2. Oke. Di total ada 13 ya. Sekarang yang minus, yang masuk. Untuk A yang masuk ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Betul? Terus yang keluar yang masuk lagi untuk B. Yang masuk ada 1 ya. 1. Terus yang C yang masuk tidak ada 0. Yang D yang masuk ada 2. Yang E masuknya ada berapa? 3. Ya. Oke. Terus ada lagi? Kurang kok kurang. Ya, yang E yang masuk E ada 4 ya. 1 2 3 4. Oh iya ada 4 ini. Ya, yang E, betul? Jadi totalnya juga 13 ya. Berarti ya. Nah, dengan cara yang sama tadi A sama B. Tuh. Siapa yang belum mengerti ya? Kalau looping, ayo ini ada looping, juga ada yang isolated ya. Coba yang ini berapa? Jumlah vertexnya ada berapa? Alexander Kevin. Yang mana, Bu? Yang gambar B. 4. A yang jumlah vertexnya ada 4 ya. Jumlah vertex itu V, sorry. 4 ya. Jumlah derajat plusnya. Untuk A ada berapa plusnya? Plus itu keluar. 2. 2. Terus kalau B itu yang ini, yang ada loopingnya. Jadi apa namanya? Kalau looping itu dia apa? Masuk dihitung 1, keluar dihitung 1 ya. Gitu apa enggak? 4 berarti. Enggak, salah. Sorry, saya tanya yang lain. Jadi kalau saya punya tadi looping untuk loop, maka apa? D plus V-nya ya masuk juga keluar sama dengan D min V. Ya. Nah, jadi kalau saya punya sini, ini juga keluar, ini juga masuk. Kan kalian lihat kalau misalnya saya ke sini berarti masuk. Ya. Jadi ini masuk kan, tapi kalau saya lihat dari sini ini keluar. Jadi sama. Derajat vertexnya dihitung dua-duanya. Ya. Mana coba kita ingatkan lagi yang ini safe loop. Bukan ini. Ini ya, yang E5 tadi ya. Yang vertex 5, vertex 2 ya. Vertex 2 ini adalah derajat keluar, ya, derajat keluar itu dihitung 1, itu kan ya, yang keluar kan ke sini, keluar. Tapi derajat vertex yang kedua juga dihitung 1 lagi, ya kan? Jadi 1 dari sini, tapi juga dapat 1 dari sini, ya, dari E4. Jadi ini adalah 1, 1. Jadi looping itu D in 1, D ininya juga 1. Ya, D in sama D out-nya. Nah, sehingga ketika saya punya ini, maka nilainya dihitung sama-sama 1, jadi ininya jumlahnya 1, ini juga jumlah 1. Ya. Oke, jadi sekarang berapa? Alexander Kevin tadi? Yang B untuk masuk? Tadi udah ngomong berapa? Ada berapa yang masuk? Yang masuk 3, Bu. 3, oke. Terus berikutnya yang C? Bukannya yang plusnya yang keluar ya, Bu? Oh iya. Yang plus yang keluar, sorry. In, keluar berapa? Keluarnya. Yang keluar dari B4. 4 ya. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Terus berikutnya, yang keluar untuk C? 1. Yang D? 1.
Ya, oke. Jadi berapa totalnya? 8. 8. Kalau min? Min untuk A? Min itu masuk 2. 2. Terus yang B masuknya 3. loopingnya dihitung 1, terus masuknya 2 jadi 3. Ya. Yang C masuknya 2. 2. Yang D masuknya 1. 1. Totalnya 8 juga. Jadi D in, D out sama. Ya. Oke, paham ya? Seperti itu. Silakan. Jadi bukan lagi 2 kali jumlah sigma edge-nya ya. Jumlah derajat vertex itu. Oke, kalau gitu kalian paham. Sekarang kita masuk ke pemodelan dari grab. Ya, apa itu pemodelan dari grab? Contohnya, dalam ilmu ekologi, ya ilmu ekologi dikenal nice overlap graph. Ya, graph ini digunakan untuk memodelkan interaksi antar berbagai jenis binatang dalam kompetisi rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Masih ingat? Kalian zaman SMA? Ya, jadi kalau apa namanya? Ular itu makan tikus, tikus itu makan apa, kayak gitu ya, itu rantai makanan. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap jenis binatang direpresentasikan dengan vertex dan sisi tak berarah antara dua vertex menunjukkan sumber makanan yang sama. Ya, sumber makanan yang sama. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kalau kalian punya undirected graph ya. Contohnya di sini ada burung hantu, owl, ada burung crow. Burung apa crow itu? Ada burung woodpecker ya. Nah, ini pelatuk itu ya, suka matuk-matuk itu. Ada oposum, binatang lain oposum. Ada squirrel ya. Jadi di sini ada squirrel, tupai. Ada hawk. Apa itu hawk? Nama burung ya, burung hawk. Terus ini ada tikus. Nah, ini ada shrew. Shrew itu adalah apa ya? Apa shrew itu? Kayak tikus juga, tapi tikusnya kayak curut gitu ya. Nah, dia itu juga saling memakan ini sebenarnya. Tinggal main besar-besaran aja, juga kanibal istilahnya. Ya, jadi nama-nama binatang di sini. Nah, terus kemudian kalian lihat, nah pertanyaannya adalah begitu kalian punya bentuk seperti ini artinya dia punya rantai makanan. Ya, mungkin rantai makanannya jadinya sama gitu ya, dan seterusnya. Jadi sekarang graf berikut menunjukkan ekosistem dalam hutan di mana squirrel, ya tupai, dan rakun, ini si rakun sama si squirrel ya berkompetisi. Jadi artinya bahwa garis itu menunjukkan berkompetisi, rebutan makanan ya. Nah, si burung ini rebutan makanan sama crow. Jadi ini tanda garis menunjukkan rebutan makanan ya, berkompetisi, sedangkan crow dan shrew tidak ya. Crow di mana crow? Crow di sini. Nah, sedangkan curut tadi ini ya, ini tikus yang ujungnya lincip itu ya, yang jalannya pelan. Nah, itu. Nah, ini tidak saling berkompetisi karena tidak ada garis yang menghubungkan. Oke. Nah, ini adalah graph sebagai contoh untuk menunjukkan sebuah ekosistem ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya nanti mungkin kalian lihat di sini ada pertanyaan ya, apakah owl sama squirrel itu berkompetisi? Tidak ada, karena dia tidak berhubungan ya. Tapi squirrel di sini akan berkompetisi dengan raccoon ya, berkompetisi karena apa? Squirrel kan tupai yang sama-sama suka melompat, ini binatang yang kayak mirip tupai gitu ya, atau kayak koala gitu. Nah itu dia itu pasti memiliki rantai makanan yang sama sehingga dia saling berebut ya, seperti itu. Oke, ini contoh ketika grab ya, belum berarah. Nah, sekarang kalau yang berarah contohnya adalah sebagai influence grab, yaitu penelitian dari suatu kelompok. Kalau ternyata pada suatu kelompok belajar ternyata beberapa orang dapat mempengaruhi pola pikir orang lain dalam kelompok tersebut, maka itu namanya influence grab, ya, grab yang untuk melihat keterpengaruhan orang tersebut. Ya, jadi kalau seandainya saya punya vertex A itu dihubungkan dengan sisi vertex B, maka artinya apa? Orang yang direpresentasikan oleh vertex A itu bisa mempengaruhi orang yang direpresentasikan oleh vertex B. Jadi kalau saya punya A dalam hal influence grab, ya saya punya B, apabila saya punya ini dalam influence ya, maka artinya bahwa A ini mempengaruhi B, ya, bukan B, jadi bukan B mempengaruhi A, ya.
Ingat ya, jadi tidak berlaku sebaliknya untuk di Grab. Oke, jadi sekarang kalau saya mempunyai influent Grab bentuknya seperti ini, saya punya Lydia. Lydia ini adalah apa? Lydia ini adalah orang yang satu-satunya dipengaruhi oleh Diana dan Budi. Ya, Diana dan Budi. Betul? Ya. Nah, kalau Budi bisa mempengaruhi Lydia, bisa mempengaruhi Yulia, dan Yulia juga bisa sebaliknya mempengaruhi Budi. Ya, gitu. Dan Diana, sini khusus Diana, dia adalah orang yang paling berpengaruh. Karena apa? Diana itu bisa mempengaruhi Budi, bisa mempengaruhi Lydia, bisa mempengaruhi Farhad, dan ternyata dia tidak ada yang apa? Tidak ada vertek yang lain yang mengalir ke Diana. Jadi vertek Diana ini adalah dia hanya dapat mempengaruhi. Jadi dia egois, hanya bisa mempengaruhi tapi tidak mau dipengaruhi oleh yang lain. Jelas ya? Nah, kalau Lydia ini penurut, dipengaruhi Budi mau, dipengaruhi Diana mau, kayak gitu. Ya, sedangkan Budi dan Yulia saling mempengaruhi. Nah, itu kalau misalnya dalam Grab influence ya. Seperti itu. Jadi panah itu menunjukkan posisi mempengaruhi, saling mempengaruhi ya. Oke, contoh berikutnya ya dalam masalah di Grab yaitu turnamen round robin. Suatu turnamen yang setiap pemainnya bermain tepat sekali terhadap pemain yang lain yang disebut dengan turnamen round robin. Untuk hasil pertandingan dapat digambarkan dengan grab berarah juga ya. Di sini grab berarahnya apa? Untuk tim A yang mengalahkan tim B maka digambarkan sisinya ke vertek A ke vertek B. Jadi kalau ini adalah mengalahkan. Kalau tadi mempengaruhi ya. Jadi ini adalah mengalahkan. Nah, contohnya seperti ini nanti akhirnya dibuat gambar gitu ya, siapa yang masuk final, yang jumlah mengalahkannya besar. Ya, paling besar itu berarti dia masuk ke babak selanjutnya. Seperti itu. Katakan ini babak penyisian. Nah, babak berikutnya kita lihat siapa yang mengalahkan dan siapa yang dikalahkan. Ya, seperti itu. Contohnya sekarang tim 1. Tim 1 ternyata hebat. Dia mengalahkan tim 2, ya, sini. Juga mengalahkan tim 3. Ya. Ini tim 3 dikalahkan di sini. Terus juga mengalahkan tim 4. Tim 4 kalah sama tim 1. Terus juga dikalahkan dengan tim 5. Ya, dia mengalahkan tim 5. Juga mengalahkan tim 6. Jadi tim 1 ini adalah mengalahkan 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sedangkan tim yang kedua mengalahkan tim 3 dan 4, tetapi dia dikalahkan 1, 5, 6. Jadi ini tadi ya tanda dari vertek ke sini V1 ke V2 itu artinya adalah mengalahkan. Ya, kalau tadi mempengaruhi. Oke? Ya. Jelas ya sampai sini? Nah, itu contoh bisa juga di Grab dipakai untuk ini, ya. Contoh 4 itu juga bisa dilihat sebagai presiden Grab dan konkurennya processing. Ya, dan concurrent. Nah, di sini processing dari program komputer dapat dikerjakan lebih cepat dengan menjalankan beberapa statement secara bersamaan. Sehingga statement, ini salah ya, bukan statement ya, statement yang saling tergantung ini dinyatakan dalam sebuah graf berarah, verteknya menyatakan statement. Terdapat sebuah sisi berarah antara vertek pertama ke vertek kedua. Ya. Nah, yang memberikan arti bahwa statement kedua tidak dapat dijalankan mendahului statement yang pertama. Ya, jadi ini artinya ada statement untuk menjalankan processing dari program komputer. Ya, contohnya ini. Ya, saya punya presiden Grab. Maka di sini kalian lihat bahwa S1-nya adalah statement, semua ada sebuah state gitu ya. Di sini kalian punya, katakan saya punya S1 itu inputnya A ya. Nah, dengan jalannya 0. Jadi S1 di sini dia tidak melanjutkan ke statement berikutnya ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini. Kita masuk ke S5. Ada tulisannya di sini, yang lainnya suruh mikir sendiri ya. S5, saya punya E sama dengan D ditambah 1. Maka S5 itu tidak dapat dijalankan sebelum S1, S2, S4. Kalian lihat di sini S5. Ya. Oke. Nah, S5 di sini berarti dia ini baru dijalankan kalau ada S1 masuk, terus S4 juga selesai, sama S2 selesai, baru S5 ini bisa dijalankan. Ya, seperti itu. Nah,
Jadi artinya nanti saya misalnya punya D plus 1 baru bisa mengerjakan E. Ya. Sedangkan yang S6, nah ini S6, ini pun juga apa? S6 bisa dijalankan kalau setelah S1 selesai, ya, terus kemudian S3-nya selesai, terus S2-nya selesai, dan S4-nya selesai. Jadi preseden itu adalah bergantung banget dengan input yang sudah dijalankan, dengan program yang sudah dijalankan. Oke, ya. Nah, sedangkan ini adalah contoh sebuah statement, ya, statement sembarang aja ini. Tidak ada ketentuan mana yang A, mana B, tapi ada sebuah statement seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, berarti kalau kalian tidak ada yang ditanyakan, ya, artinya bahwa kuliah kita hari ini selesai, ya. Selesai untuk directed grab. Ya. Untuk directed grab selesai. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi konsep grab selesai, sekarang kita masuk ke berikutnya, ya, yaitu tentang representasi grab, ya, dalam bentuk matriks. Nah, ini. Oke, kalian kelihatan ya? Dalam bentuk matriks. Artinya apa? Tadi gambar-gambar tadi itu diwakili nanti dalam bentuk matriks. Atau sebaliknya nanti kalian punya matriks bisa dibuat grafnya. Dari graf bisa dibuat matriksnya, dari matriks juga dibuat grafnya. Demikian ya. Namanya itu representasi, itu artinya adalah penampilan, ya, menampilkan atau menyajikan, ya, atau menyediakan, itu representasi, ya, menyediakan dalam bentuk matriks, ya. Sekarang kita masuk apa itu representasi graf dengan matriks, ya, atau dalam bentuk matriks. Graf dengan gambar sangat cocok untuk pembelajaran visual, tetapi untuk programming diperlukan representasi graf dalam bentuk matriks. Karena apa? Kalian ketika mengerjakan kalau tidak pakai matriks susah. Nah, matriks sendiri yang sama aja dengan array 2 dimensi, gitu ya, sehingga kalian bisa dengan input tadi, array tadi. Oke, dengan sifat-sifat matriks dan operasinya, maka graf itu akan lebih mudah dimanipulasikan untuk tujuan tertentu. Jadi matriks dan operasinya, gitu ya, apa operasi matriks? Penjumlahan, perkalian. Kalian harus ingat ya, matriks kalau dijumlahkan apabila memiliki apa? Yang saya tanya adalah Axel. Matriks, dua buah matriks bisa dijumlahkan apabila titik. Apa Axel? Bila apa yang ngomongnya sebentar. Jadi saya punya matriks. Ya, ini katakan 2 kali 2, ya. Ini matriks A. Matriks B supaya bisa dijumlahkan maka matriks B ukurannya berapa? Juga 2 kali 2. 2 kali 2. Oke. Itu matriks A tambah B. Demikian juga untuk pengurangan. Jadi mau plus mau min harus ukurannya sama. Tapi kalau perkalian beda, ya kan? Nah, kayak apa? Jadi misalnya saya punya 3 kali 2, maka kalau saya punya A kali B, maka B ini ukurannya berapa? Excel. 2 kali itu sisanya bebas. Ya, 2 kali bebas. Ya. Oke ya, kalau dikalikan ininya di dalamnya ini harus sama. Nah, ini nanti ketentuannya juga sama. Ya, antara graf untuk matriks ini juga sama ketentuannya. Oke, jadi ini adalah matriks dan operasinya sama. Terus sekarang pada bab ini nanti akan dibahas tentang isomorfik, juga ada dibahas tentang representasi matriks dari graf yang sering digunakan, yang masing-masing representasi mempunyai bentuk dan sifat berbeda, dan penggunaannya disesuaikan dengan model grafnya. Jadi nanti kalian harus bisa membuat modelnya. Dari matriks dibuat modelnya, dari model bisa dibuat matriksnya. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya punya graf. Nah, ini sebagai ketentuan bahwa isomorfik, ya, atau nanti bukan isomorfik, ini biasanya pakai PH ya, pakai PH, isomorfik. Nah, kayak gitu. Atau biasanya pakai C kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, isomorfik atau ada yang juga disebut isomorfik kalau lebih dari 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan isomorfik? Ini ada graf G ya, sama ada graf G aksen. Jadi artinya bahwa saya akan membandingkan atau saya punya graf G1 sama graf G2 misalnya ya. Dikatakan isomorf ya atau isomorfik
jika terdapat korespondensi satu-satu antara vertex, dan sisinya, sehingga relasi dari keadaan insidennya terpenuhi. Ya, apa saja korespondensi satu-satu itu? Yaitu yang pertama adalah jumlah vertex. Itu harus sama, jumlah vertex harus sama. Ya, ini harus sama. Nah, sekarang coba G1 sama G2. Ini sama enggak vertexnya? A, B, C, D, E. Yang ini V1, V2, V3, V4, V5. Sama jumlah vertexnya, hanya namanya saja yang berbeda. Ya. Sekarang jumlah edge-nya juga harus sama. Ya. Jumlah edge-nya harus sama. Mana jumlah edge-nya? Yaitu A ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ini pun juga saya beri nama E1, E2 sampai E6. Jumlah vertexnya sama. Ini korespondensi satu-satu yang sama. Ya. Sekarang derajat vertexnya, ya, derajat vertexnya, keadaan insidennya harus terpenuhi. Ya, derajat vertexnya. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dia punya derajat vertex yang sama, tapi ketentuannya kayak gini, derajat vertexnya ya. Bagaimana derajat vertexnya? Sekarang yang ini. Saya punya degree untuk A, degree untuk B, ya, degree untuk C, degree untuk D, degree untuk E, ya. Nah, ini ingat ya. Ini saya sudah bukan bicara tentang directed atau undirected. Bisa aja di dalam soal ini bisa undirect, bisa direct. Nah, sekarang posisinya ini adalah kita sudah bilang punya graph. Berarti graph itu artinya tidak berarah. Ya. Jadi kalau saya punya vertex seperti ini, maka vertex A, B, C, D. Ya, coba yang jawab Andrew Anderson. Berapakah derajat vertex A? Berapa? Ini vertex A-nya ini. Oke, silakan Andrew. 2. B-nya? 3. Ya, C-nya? 3. D-nya? 3. E-nya? 1. 1. Totalnya? 12. 12. Sambil ketawa, kok sambil menahan ketawa? Dapat kebagian soalnya. Oke. Ya, meskipun saya tidak lihat, tapi ini saya bisa membaca. Waduh, membaca di kegelapan. Ya. Nah, sekarang saya punya, ini pun juga jumlahnya 12 nantinya ya. Jadi tapi tidak hanya sekedar jumlah derajatnya itu sama, tidak hanya sekedar itu. Tapi relasinya harus dalam keadaan insiden terpenuhi. Nah, habis ini saya ajarkan insiden terpenuhi itu seperti apa. DV1. Yo, masih Andrew. Nah, apakah Andrew masih menahan ketawa cara ngomongnya? Andrew. 3. DV1 V1-nya 3. Nah, terus DV2? V2-nya 2. DV3? 3. 4? 2. DV4? DV4 berapa DV4? 3. 3. DV5? 1. Kalau total? 12. 12 ya. Sorry, Kip. Ya, nanti tulis lagi nih. Nah, jadi totalnya 12. Pertanyaannya adalah sekarang, kalau kalian punya seperti ini, maka posisinya adalah jumlah derajat, jadi keadaan insidennya ya, jumlah yang berderajat 3, itu ada 3. Ya. Di sini pun juga ada jumlah 3. Betul? Nah, berikutnya lagi, jumlah derajat 2-nya ada 1, ini pun juga 1, jumlah derajat 1-nya juga 1. Nah, gitu, itu yang dimaksud dengan relasi keadaan insidennya terpenuhi ya. Misalnya sama-sama 12 ya. Jadi ini sama-sama insiden jumlahnya sama, terus keadaan insidennya terpenuhi ya. Jadi misalnya sekarang saya punya 12 itu adalah katakan saya punya 2 ya, sama-sama vertexnya 5, satunya berapa? 8, terus supaya 12 berarti berapa? 4 ya. Nah, seandainya saya punya vertex seperti ini, vertexnya benar jumlahnya 5. Ya, edge-nya benar jumlahnya 6 misalnya. Jumlah derajat vertexnya juga benar 12.
tapi ternyata kondisi insidennya tidak seperti ini tadi, tidak sama, ya. Maka dia dia namanya tidak isomorf, ya, gitu. Nanti paham? Ya, jadi isomorf itu kalau kondisinya seperti ini, ya. Siapa yang lain? Mengerti? Sherilyn Eugene, namanya susah. Ngerti, Bu. Ngerti. Oke, kalau ngerti lanjut ya. Sekarang saya lanjutkan untuk graf yang tidak berlabel. Nah, isomorfik jika setiap titiknya dapat diberi label sehingga kedua graf tersebut menjadi graf yang sama. Ya, jadi kalian misalnya nanti diberi label ini adalah ABCD, ini adalah 1 2 3 4. Sekarang posisinya kita lihat sebenarnya ya. Ini disebut graf isomorfik, itu adalah apa? Jumlah verteknya sama, ada 8 ya. Jumlah sisinya yang sama, juga ada berapa ini? Ada 12 ya. Ada 12 karena ini sama seperti rusuk ya. Sama seperti garisnya, ada 12 ya. Ini pun juga iya. Katakan ini graf G1, ini graf G2. Oke. Pada kedua graf jumlah vertek dengan derajat yang bersesuaian kayak tadi ya. Jadi harus ada kalimat bersesuaian tadi. Itu derajatnya sama. Kalian nanti ini posisinya 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini itu 2, 3, 3, 3, 3. Ya. Berarti jumlah derajat vertek yang 3 ada berapa? Tuh derajat vertek yang 3 jumlahnya ada 2, 3, 4, 8 ya. Dari derajat vertek yang jumlahnya 3 ada 8 ya. Jumlahnya ada 8. Nah, ini pun juga demikian nih, semua 3, 3, 3 juga ada 8. Berarti dia isomorf ya, gitu. Jelas ya? Oke, sekarang berikutnya kita masuk ke jumlah terdapat 2 graf yang memenuhi 3 syarat. Jumlah vertek sama, yaitu 6. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini pun juga 6, ya, verteknya 6. Jumlah sisinya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun juga 5, tuh 2, 3, 4, 5. Ya, terpenuhi juga. Nah, berikutnya, kedua graf mempunyai 3 vertek berderajat 1, 2, ya. Jadi, kedua graf mempunyai 3 vertek berderajat 1. Ya, coba berderajat 1 mana saja yang berderajat 1? Yaitu ini ya, ini berderajat 1, ini berderajat 1 dan ini berderajat 1. Jadi ada 3. Ya. Sedangkan berikutnya yang berderajat 2 ada berapa vertek? Ada 2 ini, ya. Nah, sedangkan yang berderajat 3 ada berapa vertek? 1, yaitu ini. Nah, oke. Paham ya? Nah, jadi sekarang ini yang sebelah graf G1 sama G2, katakan ini G2. 1 ada berapa? 1, ini 1, ini 1. Betul? Ya. Terus ini verteknya 2, derajat verteknya 2 ya, kiri dan kanan gitu ya. Derajat vertek itu sama aja dengan garis yang ada di dalam vertek itu ya. Vertek yang ini ada berapa? 2. Nah, vertek yang ini adalah 3. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Ayo, pertanyaannya. Ya. Apakah dia isomorfik? Nah, apakah dia isomorfik? Nah, ini masih ada penjelasan lagi. 2 graf ini tidak isomorfik. Ya. Kenapa? Karena ada X yang berkorespondensi dengan Y, degree-nya 3. Jadi sekarang kalian lihat posisinya adalah X di sini, ya. Di sini pada posisi Y, ya. Berarti dia punya apa? Degree-nya 3, ya. Jadi dia 2 graf ini tidak isomorfik karena apa? X-nya berkorespondensi dengan Y. Jadi korespondensinya adalah ini titik keempat, ya. Ini berarti dihitung posisinya tadi. Ini titik keempat. Titik keempat dengan titik Y ini adalah sama-sama 3, ya, sama-sama 3. Tapi posisinya dia berderajat 3, katakan ya, ini sama-sama derajat 3. Sekarang yang berikutnya, X mempunyai 2 pendan. Nah, ini yang menyebabkan, jadi kalau ini masih terpenuhi, ya. Tetapi yang ini mempunyai 2 pendan vertek, yaitu U sama V.
Ya. Nah, tetapi Y hanya mempunyai satu pendan vertex yaitu W. Jadi itu ya. Jadi ketambahan lagi kalian tidak hanya lihat sekedar faktor jumlah derajat tadi, jumlahnya sama. Ternyata ditambahi lagi satu. Ya. Apakah dia punya pendan vertex yang berbeda dengan pendan vertex yang lain? Ya. Tahu ya pendan vertex kan tadi apa? Yaitu sebuah vertex yang derajat vertexnya satu atau tunggal itu ada satu. Ini derajat vertex pendannya ada dua. Ya, jadi derajat vertexnya satu itu namanya pendan vertex. Oke, ya. Ini pun juga pendan vertex. Ini pun juga pendan vertex. Ya. Paham sampai sini? Nah, jadi ini tidak bersesuaian, maka disebut tidak isomorfik. Jadi kalian harus ingat lagi ya nanti ya. Ini pasti keluar ya. Nanti saya punya grab, mana yang isomorfik satu sama lain. Nah, itu harus dicek semuanya. Oke? Sekarang masuk ke dalam kasus matriks insiden. Jadi kita sudah bicara matriks sekarang. Mulai di sini ya. Apa yang dimaksud dengan matriks insiden? Yaitu diberikan grab G dengan n vertex, jadi ada sekian vertex, dan E sisi ada sekian edge ya, dan tanpa loop, ya ini tanpa loop, dan sebuah matriks A yang namanya AIJ. Jadi matriks itu selalu berukuran kayak gini kan ya. Nah, kalian belajar matriks itu sama matriks sebelumnya yaitu AIJ atau A11, ini A12, ini A13. Saya punya ini A21, A22, A23 dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Kalau ini ukuran 3 kali 3 ya. Jadi A31, A32 dan A33 seperti itu. Jadi ini isinya dari sel matriksnya AIJ tadi ya. Nah, ini oke. Terus kemudian dengan dimensi n kali E. Jadi kalau ini saya punya dimensinya 3 kali 3 ya. Yang menyatakan hubungan bahwa n-nya itu adalah baris dan vertex-nya adalah kolom. Jadi sekarang insiden itu barisnya namanya vertex ya, sedangkan ini apa namanya kolom itu menunjukkan edge. Ya, insiden. Ya, insiden. Oke. Nah, sekarang isi elemennya apa? Akan bernilai 1, jadi AIJ misalnya A11 ya, akan bernilai 1 jika sisi EIJ itu insiden dengan vertex VI dan vertex yang VJ ya. Ini kepotong ya. Ya, jadi insiden dengan vertex ke VI. Sebentar. Oke. Nah, jadi nilainya 0 apa? Kalau 0 itu berarti tidak ada insiden. Contohnya sekarang misalnya ya, saya punya matriks sederhana aja. Oke. Gini ya. Terus saya punya matriks ini. Jadi A, B, C, D. Oke. Nah, sekarang matriks insidennya ini katakan grab G1 gitu ya. Saya namai grab G1. Sekarang apa? Maka ini vertex-nya baris, sedangkan ini adalah edge-nya ya. Nah, misalnya ini saya beri nama H1, ini H2, ini H3, ini H4. Ya. Ya, sekarang. Maka vertex-nya saya beri nama apa vertex-nya? Vertex-nya adalah A, B, C, D. Ya. Gitu. Sekarang H-nya apa? H-nya E1, E2, E3, E4. Ya. Oke. Nah, sekarang vertex A ya. Ada insiden enggak dengan E1? Ada, atau boleh kalian mengisi kolom kayak gitu. E1 punya apa? Punya insiden dengan A dan B. Jadi E1 punya insiden dengan A dan B. Ini satu, ini satu. Tidak ada yang ini. Oke. Vertex E2, H2, E2, dia punya insiden dengan siapa? Dengan BC. Gitu. Berarti yang lainnya 0. Ya, boleh ngisinya gitu. Boleh ngisi baris. Jadi A itu apa? Insiden dengan E1 enggak? Iya. Insiden dengan E2 enggak? Enggak. Insiden dengan E3 enggak? Ada kan E3A ini ya? Iya, 1. Ada insiden dengan D enggak? Iya, ada 1. Gitu boleh. Ya, tapi enak ngisi kolom. Jadi kalian lihat E3 apa itu E3? E3 itu A sama C. Nah, tinggal A sama C. 0 gitu ya. Terus yang D itu siapa? Oh, ada. Yaitu E4 itu ada A sama D. Jadi A sama D. 0 gitu. Saya jadi kalian boleh mengisi dalam
kolom dulu atau mengisi dalam bentuk baris boleh. Yang jelas adalah baris sama verteknya ini berbeda. Oke, itu insiden ya. Jadi ada hubungan insidennya maka diberi nilai 1, enggak ada 0. Oke. Siapa yang belum mengerti? Ya. Oke, kalau mengerti sekarang matriks insiden terdiri hanya macam elemen 0 dan 1. Sekarang saya balik ya. Sekarang saya balik. Seandainya saya punya ini matriks ya. Matriks namanya matriks biner karena isinya 0 dan 1 ya. Sekarang matriks diketahui. Bisa enggak cara menggambarkan ini? Nah, ini jangan dilihat gambarnya dulu ya. Sekarang cara menggambarnya seperti ini. Oke, karena nanti bisa dibolak-balik. Tahu grafnya bisa digambarkan, bisa ditentukan matriks insiden maupun adjasensinya. Nanti kalau diketahui matriks insiden juga bisa menggambarkan grafiknya ya. Oke, karena di sini kelihatan bahwa ada V1, V2, V3 sama 4 sama ABCD, maka ini namanya matriks insiden ya. Ini namanya matriks insiden. Nanti kalau kalian belajar matriks aset ini, matriks apa namanya? Adjacence. Nah, ini namanya matriks adjacence ya, atau adjacency matriks. Itu nanti beda lagi, yaitu apa? Baris dan kolomnya sama-sama vertex ya. Ini saya tunjukkan dulu supaya kalian paham ya. Nanti baris sama, nah ini ya. Ini matriks adjacency tadi, baris sama kolomnya itu sama-sama vertex ya. Paham ya? Itu kalau adjacency. Kalau insiden beda ya. Seperti itu. Jadi saya kembali dulu ke insiden yang tadi. Oke, maka di sini saya punya apa? Punya ABCD ya. Contohnya ini A. Ya, ini berarti apa tadi? Kolom menunjukkan apa kolom? Vincent. Ya. Kolom itu menunjukkan apa? Kolom A, kolom B, kolom sampai H ini. Menunjukkan? Dia punya apa namanya? Garisnya sebutnya apa ya? Hah? Garisnya edge ya sebutnya. Ya, yang ini edge ya. Jadi ini kolom itu edge, jangan terbalik. Kalau ini boleh terbalik tapi harus konsisten ya. Boleh terbalik. Tapi salah satunya vertex, satunya edge ya. Jadi ini vertex. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kalian gambarkan seandainya ini kalian sebut sebagai edge ya, ini sebut sebagai vertex, maka ketika digambar A ini berarti kalian cari edge A ini ya. Nah, dia ternyata terhubung dengan siapa saja? Terhubung dengan vertex 4 dan vertex 5. Nah, ini vertex 4 dan vertex 5. Yang B ini terhubung dengan siapa? Insiden dengan siapa? V4 sama V6 kayak gitu. Demikian seterusnya. Oke. Nah, sekarang caranya menggambar grafiknya kalian juga dilihat di sini ya. Berarti sekarang saya punya vertex 1. Jadi ini kalau dilihat berapakah derajat vertexnya? V1 derajat vertexnya tinggal menjumlahkan dari sini. Ya, V1 mana V1? Nah, ini ya V1. Punya 2 derajat vertex, 2 ya. Tuh V2, mana V2? V2 adalah ini ya. Berapa derajat vertexnya? 1 2 3 4. Jadi ada 4. Tuh 2 3 4, ada 4. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi ini apa? V3. V3 saya punya, berarti kalian nanti gambarkan vertex-vertexnya dulu, titik-titiknya ditaruh dulu. Ini vertex 1, vertex 2, vertex 3 ditaruh dulu. Gitu ya, cara menggambarnya. Ini tadi kan saya bilang kalau ini seandainya gambar ini tidak ada. Ya, maka kalian lihat vertex 3, berapa derajat vertexnya? Oh, vertex 3 derajat vertexnya hanya 1. Ini ya. Nah, ini dilihat juga 1. Demikian seterusnya. Ini berarti 4 ya, ini berarti 3, ini berarti 2. Nah, kalau kalian menghitung berdasarkan edge ya, ini semua bernilai 2 semua, 2 2 2 2 2 2 2 karena menghubungkan S itu adalah menghubungkan 2 vertex ya. Jadi itu 2 3 4 jumlahnya 4 kali 4 16 ya. Kalau kalian jumlah di sini pun juga 16. Oke, gitu. Nah, sehingga caranya menggambar adalah kalian gambarkan dulu vertex 1. Boleh enggak? Boleh enggak bentuknya enggak gini? Boleh ya. Ini kan apa namanya bulan. Jadi kalian bebas saja. Yang penting adalah bukan bentuk grafnya, tapi yang penting adalah maknanya untuk masing-masing ini tadi. Ya, bahwa vertex 1 itu punya 2 derajat vertex gitu. Silakan digambar. Itu ya cara melihatnya. Oke. Nah, matriks insiden ya AG, A ini adalah karena insidennya ya. Graf.
Sangat cocok untuk merepresentasikan grab tanpa loop dengan matrik insiden AG dapat disusun grabnya dengan benar. Hal ini disebabkan grab dengan matrik insidennya terdapat hubungan informasi yang sama gitu ya. Oke, paham ya? Nah, apa itu informasinya? Informasinya adalah ini tadi, kalian menghitung jumlah derajat vertex menurun sama dengan jumlah derajat vertex ini ya. Derajat vertex apa namanya? Mendatarnya ya. Nah, ini ingat ya, dia bukan matriks simetri. Lihat ini. Baris ini ya, sama baris ini. Nah, enggak sama kan? Baris kedua dengan kolom kedua. Jadi matriks simetri itu kalau matriks apa? Masih ingat? Matriks simetri dikatakan simetri kalau transpoznya sama dengan matriks aslinya, ya itu baru matriks simetri. Kalau tidak sama, berarti dia bukan simetri. Oke. Berikutnya, ya. Setiap sisi insiden dengan dua buah vertex sehingga setiap kolom pada matris disebut satu. Ini tinggal tadi menjelaskannya ya. Jumlah elemen satu pada setiap barisnya menunjukkan derajat dari vertex tersebut. Nah, ini tadi yang sudah saya hitung jumlahnya. Baris yang semua elemennya berisi 0 adalah isolated vertex. Ya, jadi kalau ditulis 0 itu karena dia isolated, tidak ada hubungannya. Ya. Sisi paralel menghasilkan isian kolom yang sama. Sebagai penjelasan, perhatikan kolom 1 dan kolom 2 dari matrik di atas. Ya, itu sisi paralel tadi. Nah, grab G tidak terhubung dengan dua komponen G1 dan G2. Matrik insidennya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau grab G itu tidak terhubung dengan dua komponen G1 dan G2, ya maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, keterangannya kalau saya punya AG1 itu adalah matrik insiden dari komponen G1, AG2 adalah matrik insiden dari komponen G2. Apa artinya? Kalau seandainya saya punya dua buah apa namanya saya sebut grab, misalnya saya punya ini gitu ya, sama saya punya isolated. Nah, ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini katakan semuanya ini saya beri nama G1, katakan ya. Saya beri nama grab G misalnya, saya beri nama grab G. Ya. Tapi ternyata di sini terdiri dari dua komponen. Nah, yang ini saya beri nama G1 kecil, yang ini saya beri nama G2 gitu. Ya. Nah, kalian nanti akan menuliskan matriks insidennya ya sama ketika kalian menuliskan posisi sini ya. Tapi dia untuk khusus titik ini dia tidak punya edge ya, tidak punya edge karena dia isolated. Oke. Itu penulisannya ya. Sekarang saya masuk ke kalau matrik itu isomorf. Nah, kalian juga harus bisa ini ya. Kalau saya berikan dalam bentuk matrik, kalian saya suruh menyebutkan benar enggak ini adalah matrik isomorf ya. Maka semua dicek semua ya. Nah, itu caranya. Jadi ada teori apa namanya? Sebuah matrik isomorf itu apabila dua grab G1 dan G2. Jadi namanya isomorf itu harus butuh dua grab. Nah, kalau dua grab otomatis masing-masing grab kan bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks ya. Jadi G1, G2 isomorfik jika dan jika kedua matrik insidennya AG1 dan AG2 tadi dibedakan hanya oleh permutasi baris dan kolom. Ya, permutasi itu perpindahan. Ya, perpindahan dari baris dan kolom. Kalian lihat di sini posisinya. Ya. Kalau saya punya A001 gitu ya. Ini kebetulan sudah sama. Oke. Ini kolom 1 sudah sama. Berikutnya kolom 2 tidak sama. Jadi kalau ini sama ya. Kolom 2 tidak sama. Terus kemudian kolom ketiga tidak sama. Ya, kolom ketiga tidak sama ya. Kolom keempat tidak sama. Kolom ke ini sama ya. Kolom ini tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita bisa bermain menggunakan permutasi perpindahan dari baris dan kolom ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ya. Oke, sekarang saya lihatkan dulu kan tadi ya, saya punya 0001. Nah, sekarang ini semua kan tidak sama. Tadi ini tidak sama, ini tidak sama, ininya sama gitu ya. Terus ini tadi tidak sama. Oke. Ya. Yang nomor 1 sama. Nah, oke. Nah, caranya adalah kalian bisa memainkan permutasi seperti ini. Ya. Jadi pada AG2 dilakukan berturut-turut, sekali permutasi baris C, sekali permutasi pada kolom D. Ya. Jadi sekarang ini permutasi dalam baris tadi, kolom-kolomnya kan tadi sebelah ya. Di sebelah saya kembali lagi ke sini.
Ya. Nah, ini tadi ya, ini adalah A, B, C, D ya untuk yang G1, yang sedangkan untuk 2 diberi nama V1, V2 vertex ya. Sehingga ketika saya bicara tentang A, ini baru bicara tentang AG2 dulu. Ya, AG2. Maka posisinya sekarang kalian tadi tukarlah posisi baris V1. Nah, ini tadi kan baris V1 dengan di atas. Saya tukarkan dengan ini ya. Nah, ini. Oke. Ya, jadi V1 menjadi V2, ini menjadi ini. Nah, setelah saya tukarkan posisi baris V1 dan V2, maka berikutnya tukar posisi kolom E3 dan E4. Ya. Ini kolom, katakan ini adalah kolom, ini E1 tadi, E2, E3, E4, E5, E6 ya. Nah, posisinya apa? Tadi kalau sudah seperti ini nanti kalian kembalikan harus hasilnya, ya ini saya kembali lagi ke sini ya. Harus hasilnya nanti ketika dipindah-pindah kembali menjadi ini. Sama enggak ini menuju ini? Ya. Jadi dari graf semula akan menjadi graf yang baru bentuknya kalau dia apa ini? Pertukaran baris dan kolom antara AG1 dengan AG2 itu disebut isomorph. Jadi kalau isomorph itu dilakukan pertukaran baris ini nanti munculnya ini, jadi isomorph. Ya, gitu. Jadi isomorph itu adalah sebenarnya merupakan graf yang lain tapi memiliki ketentuan syarat dan berlaku untuk graf yang sebelumnya kayak gitu, ya. Jadi sekarang begitu saya pindah yang tadi sudah ya vertex 1 sama vertex 2 sudah saya pindahkan. V3, V4, V5 tetap. Sekarang tukar posisi kolom E3 dengan E4. Ya. Mana kolom E3? Nah, kolom E3 yang ini ya. Nah, yang ini mana E3? Yang E3 itu yang ini. Oke. Semula ini sama E4 itu yang ini ya. 00110 saya pindahkan ke 00110. Yang 01100 di sini 0100 ya. Nah, sekarang coba ini ingat-ingat kembali ya. Ini sama enggak sekarang? Ya, jadi terlihat bahwa hasil permutasi baris dan kolom pada matrik AG2 akan didapatkan matrik yang sama dengan matrik AG1 sehingga graf G1 dan graf G2 isomorph ya. Jadi sekarang kalian ini tadi yang sudah diisi coba kolomnya yang pertama 001, kolom yang ini juga 001 ya. Kolom yang kedua 10010 ya. Kolom yang ini 01010 ya, seperti itu dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kalau sama isomorph itu apa artinya? Mempersingkat, kalian tidak perlu digambarkan grafnya. Ya. Terus tidak perlu dihitung derajat verteknya. Jadi sebenarnya derajat verteknya akan sama kan dengan kesesuaian tadi. Ini derajat verteknya jadinya berapa? Ya. Coba ini. Kalau ini kan pasti 22 semua ya. Kalau ini pasti 22 semua. Karena dia pakai edge. Nah, sekarang kalau ini bisa 2, ini bisa 3, ini bisa 3, ini bisa 3, ini bisa 1. Maka ada yang tidak bersesuaian dengan sini. Ini adalah 3 gitu ya. 3-nya ada 3. Terus ada 2, terus kemudian ada 3, ini ada 3, ini ada 1 ya. Sekarang mana bersesuaian enggak dengan tadi digambarkan kan? Kalau ada yang di sini tadi dia punya apa? Punya pendant verteknya 2. Nah, kalau ini tadi yang saya punya titik-titik ini, nah kayak gini, ini punya pendant verteknya di sini, ya, punya pendant vertek, katakan ini ada, punya pendant verteknya adalah 1 gitu ya, berarti dia tidak isomorph. Nah, itu untuk menggantikan ini tanpa kalian menggambar grafiknya, dengan melihat matriknya itu sudah tahu, ya, seperti itu isomorfik. Jadi boleh digambarkan, boleh dibuat matriksnya, ya. Itu untuk menentukan isomorph. Oke. Nah, berikutnya adalah matriks adjacence ya. Untuk merepresentasikan graf tanpa sisi ganda dapat dilakukan dengan membuat daftar dari sisi graf tersebut, yaitu menggunakan daftar kedekatan atau adjacency list. Daftar ini berisikan susunan vertex yang mempunyai kedekatan dengan vertex lain. Ya, kedekatannya adalah seperti ini. Oke. Nah, saya punya A, B, dan seterusnya ya. Terus saya punya graf yang berarah seperti ini. Nah, pada tabel 1 ditunjukkan daftar kedekatan dari graf sederhana pada gambar A, dan pada tabel 2 ditunjukkan daftar kedekatan dari graf berarah gambar B. Ya, ini tabelnya. Oke. Nah, jadi kalau saya gambarkan kembali
gambar posisinya ini ya. Jadi ini sebenarnya ada kalimatnya di bawah tapi ketutupan dengan gambar lagi untuk mengingatkan ya, ini untuk mengingatkan aja. Gambarnya adalah A apa? Verteknya A, vertek kedekatannya dengan siapa? Dengan B, dengan C, dengan E. Itu cara membuat matrik adjacency ya. Jadi ini dekat dengan ada garis yang menghubungkan dengan BCE. Vertek B hanya dengan A. Vertek C hanya dengan mana C? C. Dengan A, dengan D, dengan E kayak gitu ya. Demikian seterusnya. Gitu. Oke. Nah, sama seperti kalau dia grep berarah juga sama. Vertek awalnya adalah A. Maka di sini dia kemana saja? Ke B ya. Juga ke C karena ada ke C kan ya. Ini ke C. Terus juga ada ke D dan juga ada ke E. Jadi ada B, C, D, E. Ya. Sedangkan B kemana saja B? B itu ini ada yang kelupaan ya, ada yang kelupaan tidak diberi panah. Tidak tahu ini panahnya apa. Ya, kita tinggalkan aja ini. Jadi kalau B itu bisa ke D ya, sama ke dirinya sendiri. Sama ke D, sama ke apa? Sama ke B dirinya sendiri sama ke D ya. Gitu. Jadi ini tidak ada ini berarti ya. Garis ini. Oke, berikutnya lagi yang C. C apa C? C ini bisa ke dirinya sendiri ya, C ini. Terus juga ke A. Nah, ini menuju ke A, ini menuju ke A dan berikutnya lagi menuju ke E di sini ya. Jadi ACE. Oke. Nah, sedangkan D mana D? Nah, ini D. D ternyata ada enggak yang ke apa? Yang keluar? Enggak ada. D itu masuk semua. Ada E, ada A, ada B, masuk semua. Ya, seperti itu. Jadi vertek akhirnya enggak ada. Oke. Nah, sedangkan vertek E ada akhirnya enggak? Ada yang ini enggak? Ya. Ada yang keluar enggak? Oh, ada, yaitu ke B. Oh, ini ternyata B ada nih. Ya. E itu ke B, berarti nanti posisinya EB, ini EB ya, panahnya ke sini berarti. Kalau tadi enggak ada panah yang ke sini. Terus kemudian ke D sama ke C, ada ke C ini ya. Jadi saya punya B, C, D, E. Jadi itu cara membuat tabelnya. Tapi sekarang nanti kalian tidak punya tabel, digantilah dengan matriks ya. Seperti itu. Jadi sekarang kalau saya membuat matriks adjacent, graf yang diorientasikan dengan matriks kedekatan tadi, maka ukurannya harus N kali N. Kalau tadi kan vertex sama edge, boleh vertexnya berbeda sama edge-nya. Ya, tapi kalau ini ukurannya N, nah karena ukurannya N kali N dan dia disebut sebagai matriks simetri karena isinya adalah apa? Dia tidak berarah kan posisinya, maka posisinya V1, V2 tidak ada yang loop, berarti 0. Jadi kalau tidak ada looping dengan dirinya sendiri, maka ini 0 semua. Ya. Nah, sekarang V1 dia berdekatan dengan siapa? Dengan vertex. Jadi V1 ya, dengan vertex V2, dengan vertex V5, dengan vertex V6. Atau kalian lihat oh terhubungkan dengan V2, V5 dan V6. Diisi V2 diisi 1, V5 diisi 1, V6 diisi 1. Oke. Jelas ya? Sekarang vertex 2. Vertex 2 kemana? Ada ke 1, ada ke 5 sama ada ke 4. Jadi ada ke 1, ada ke kelima dan keempat ya seperti itu. Demikian seterusnya. Nah, caranya adalah apa? Bisa pakai lihat. Ini baris 10011, kolom 1011, baris 100110. Ini 100110 ya. Ini salah ini. Ini harusnya 1. Lihat aja V5 ya. V5 adalah mana V5? V5 ya. Bisa ke V1, ke V2, ke V4 dan V1, V2, V4 ya. Jadi V1, nah ini harusnya 1, V2, ini V4 ya. Nanti ya kalian kalau nanti belajar ini adalah 1. Oke. Maka di sini saya punya seperti ini. Jelas ya? Nah, jadi kalau saya punya baris 2, kolom 2 nih kayak tadi untuk ngecek bahwa kalian betul atau salah, dia harus matriks transposnya sama matriks dirinya sendiri itu sama. Ya, baris ini dengan kolom ini sama tuh ya. Itu namanya karena matriks adjacent itu adalah matriks yang simetri ya, memiliki baris transpos dan ini sama. Oke. Nah, sekarang berikutnya kalian kalau mau melihat katakan ini tadi tidak diketahui, buatlah grafnya. Kalian lihat vertex 1 derajat vertexnya ada apa? Ada 3. Nah, kan ini vertex 1 derajatnya 3 ke sini, dan ke sini kayak gitu. Ya, demikian seterusnya. Ini 3, ini 1 ya.
Ini 4 gitu ya. Mana 4 V4, mana V4? V4 ini oh ya ada 4 ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini gitu caranya. Oke. Jadi bisa dibalik ya. Sekarang dari gambar ke matrik atau dari matrik ke gambar grab. Oke. Berikutnya adalah hasil pengamatan pada matrik kedekatan. Jadi kalau berisi diagonal utama dari X berisi 0 itu jika hanya tidak ada loop ya tadi ya, tidak ada loop diri sendiri. Kalau ada loop maka diisi 1 kalau ada loop ya. Nah, digunakan pada grab tanpa sisi paralel. Jadi tidak ada sisi paralel ya. Kalau ada sisi paralel berarti ditulis bukan lagi 1 sama 0, ya ditulis ada 2 kayak gitu. Jadi isinya bukan lagi 1 dan 0. Kalau seandainya ada sisi paralel ya, diisi jumlah edge-nya. Untuk graf tanpa loop dan sisi paralel, derajat setiap vertex-nya sama dengan jumlah 1. Ya, 1 digit pada barisnya. Permutasi kayak tadi ya, permutasi rumusnya adalah dari dua baris harus diikuti oleh permutasi 2 kolom. Dengan demikian 2 graf G1 dan G2 tanpa sisi paralel adalah isomorfik jika dan hanya jika matriks kedekatan antara G1 dan G2 tadi itu mempunyai hubungan seperti ini. Ya, kayak matriks sebelumnya. Ini adalah matrik permutasinya. Kalau kalian pakai rumus perhitungan matrik biasa, ini adalah matrik inverse-nya gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu matrik isomorf. Ya. Nah, ini susah-susah gampang isomorf itu. Ya, kalau kalian kelihatan dari grafnya gampang, tapi kalau saya berikan matriksnya itu harus dicek. Jadi harus ada perubahan apabila kalian memindahkan dari 2 baris harus diikuti oleh permutasi nanti dengan 2 kolom itu. Boleh terserah baris mana, kolom mana kalian lihat kondisinya. Ketika saya pindahkan ini, begitu saya pindahkan 2 kolom juga, loh kok ternyata tidak sama dengan graf G2. Nah, berarti kalian bisa saja menentukan 2 baris dan 2 kolomnya itu salah ya, memilihnya salah. Oke ya. Atau bisa juga berkali-kali ya, habis baris terus kolom, terus baris lagi, kolom lagi, boleh sampai akhirnya ketemu. Itu juga bisa. Ya, ada soal UTS sebelumnya seperti itu. Ya, baru berkali-kali 2 kali baris dan 2 kali kolom selesai, baru ketemu dia oh ternyata isomorf. Ya. Oke, sekarang contoh dari gambar graf di atas dapat disusun matriksnya ya. Nah, ini tadi gambar 2 graf di atas ini tadi, yang gambar di bawah ini ya. Bisa disusun kayak gini. 0 1 0. Nah, selama dia di graf selama dia undirected graph dan kemudian dia itu adalah apa namanya? Matrik mau menghitung matrik adjacence atau matrik kedekatan. Jadi yang kita sebut biasanya adalah matrik adjacency sama matrik insidensi. Ya, nanti nyebutnya. Nah, ini dia akan simetri pasti. Lihat. Barisnya ya. Barisnya ini, kolomnya ini sama ya. Barisnya ini, kolomnya ini. Nah, selalu simetri. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan matrik yang simetri, maka dia salah ya, kalian salah gambarnya. Oke, ini untuk matrik graf G2 ya. Pertanyaannya adalah apakah dia isomorfik? Nah, itu nanti tugas kalian ya. Tapi bukan ini nanti yang menjadi tugas. Kalian harus paham. Oke. Sekarang pada XG2 dilakukan sekali permutasi kolom diikuti sekali permutasi baris didapatkan matrik G1 dengan demikian kedua matrik tersebut isomorfik. Jadi ini tadi apakah ini isomorf ya? Ini isomorf. Jadi pertanyaannya nanti bisa A ya, gambarkan grafiknya. B, tentukan apakah dia isomorf atau tidak ya. Nanti misalnya C, tentukan derajat vertex masing-masing, misalnya kayak gitu. Kalau derajat vertex masing-masing tinggal dijumlahkan ya, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata setelah kalian melakukan permutasi kolom dan baris 1 kali, ya diikuti ini tadi, maka ternyata benar bahwa XG2 yang tadi itu memiliki graf yang sama. Ya, jadi tukarkan posisi kolom dan tukarkan posisi baris. Oke, ya nanti kalian baca ya permutasinya antara kolom dan baris. Maka di sini kalian akan mendapatkan graf yang isomorf dengan hasil akhir bagaimana, ya, gitu. Oke. Berikutnya matrik permutasi dari inverse-nya dan inverse-nya dari kedua graf G1 dengan graf G2.
Ya, akhirnya kalian lagi lakukan hal yang sama tadi, maka akhirnya didapatkanlah seperti ini. Ternyata hasilnya itu sebenarnya sama aja dengan perkalian A inverse gitu ya, dengan matrik R inverse dengan matriknya dikalikan dengan G1, hasilnya adalah G2. Kalau sama, maka dia isomorf ya. Kalau ternyata tidak sama, berarti dia tidak isomorf. Nah, sekarang catatannya, ini yang menjadi kuncinya ya. Matrik permutasi adalah matrik identitas ya, I yang dilakukan permutasi baris atau permutasi kolom atau gabungan kedua permutasi tersebut. Bu, Ya. Bu. Ya. Kayaknya share screen-nya macet lagi, Bu, ini. Waduh. Ini macet-macetan. Kayaknya anunya deh, sinyalnya di SCTS. Oke, saya tadi ini ya. Udah. Tadi sampai di sini sudah kelihatan yang ini. Belum, Bu. Ini nanti juga ada kelihatan. Iya, belum. Yang ini? Tadi coret-coretannya nggak kelihatan. Yang ini tadi sudah. Oke, saya ulangi lagi ya. Belum juga ini, belum juga. Belum juga. Loh kok. Kalau ini sudah? Sudah, Bu, ini kayaknya. Oke ya, tadi ya ukuran matrik ini adalah matrik adjacent apa namanya? Matrik adjacent itu adalah matrik simetri ya. Ini tadi sekarang kalau tidak ada loopnya berarti dia 0. Kalau ada loopnya nanti berarti diisi 1. Oh, Ya. Oh, ini sudah, Bu. Sorry, Bu. Ini sudah. Oke, Tadi. yang ini? Ya, yang ini coret-coretnya tadi nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Oke. Jadi kalau kalian punya dari gambar graf di atas ini saya gambarkan lagi di sini ya. Dari dua gambar graf di bawah ini, maka disusunlah matrik kedekatan sebagai berikut. Ya, kayak tadi A ya punya matriks insiden dengan B sama insiden adjacent ya. Berdekatan A itu berdekatan dengan B sama A berdekatan dengan C. Jadi ada 2 ya. Jadi A ke B ada, A ke C ada, jadi derajat verteknya ada 2 ya. Demikian seterusnya. Ini juga demikian ya. Vertek V4 misalnya. Vertek V4 itu apa? Dia ke V5, ke V3 dan ke V1. Jadi ke V1 ini ada. Jadi ini semua vertek ya. Ini juga V1, V2, V3 beda dengan matrik adjacent insiden tadi. Ini matrik adjacent. Ya. Nah, jadi saya punya ke vertek V4 adalah ke vertex 1 ada ya ke sini, ke vertex V3 ada ya dan vertex ke V5 ada. Ya, demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apakah dia isomorf? Nah, gitu. Isomorf itu artinya kalian juga bisa menggambar grafiknya dengan cara ini pakai permainan permutasi baris dan permutasi kolom. Jadi ada yang ditukar-tukar ya. Sehingga rumusnya apa nanti? Rumusnya biar nggak bingung itu yang ini tadi. Bahwa kalau kalian punya sebuah vertex G2 setelah dipindah-pindahkan baris dan kolomnya ada inverse R sama ininya dikalikan dengan matriks semula tadi itu menjadi matriks yang ke G2 itu berarti dia isomorf. Ya, maka di situ adalah matriks permutasi dan inverse-nya dari kedua graf G1 itu akan menyebabkan seperti ini ya. Jelas ya. Jadi caranya menghitung adalah catatannya matriks permutasi adalah matriks identitas yang dilakukan permutasi baris atau permutasi kolom atau gabungan kedua permutasi tersebut, baris dan kolom ya. Begitu dipindahkan ternyata oh iya sudah selesai. Dengan cara kalian lihat matrik permutasi inverse atau R inverse tidak selalu sama dengan matrik permutasi R ya, karena tadi kalian main-mainkan dari dari inverse tadi, tetapi selalu berlaku keadaan kalau kalian lakukan hasilnya adalah menjadi RI-1 pangkat 1 atau A matrik inverse dikalikan dengan matrik aslinya itu akan menghasilkan matrik identitas ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian masih ingat kalian perkalian matrik ya, ini kalikan ini ya 0. Terus ini dikalikan baris dikalikan kolom ya. 1
ini nol semua, ini. Jadi akan menghasilkan matriks identitas ya. Jadi matriks identitas itu kan matriks kayak gini kan, 1 1 1 1, ini nol semua atas bawahnya ya. Nah, kalau betul ya berarti dia benar inverse kalian ya, seperti itu. Oke. Nah, itu nanti pelajari lagi ya, harus sering latihan, nanti saya berikan soal latihan juga. Nah, berikutnya adalah suatu graf ya. G tidak terhubung dengan dua komponen G1 dan G2 jika dan hanya jika matriks kedekatan XG dapat dipartisi sebagai berikut. Ya. Nah, ini dipartisi sehingga dia menyebabkan apa tadi? Suatu grafnya tidak terhubung ya, ternyata berbeda. Kalau ternyata sama ya, dia menjadi matriks yang terhubung. Jadi G1 ya, jadi isian XG itu adalah isinya matriks ya. Sel-selnya matriks itu namanya X. G1 adalah adjacent matriks komponen G1, G2 adalah adjacent matriks komponen G2. Dari partisi di atas terlihat bahwa tidak ada sisi yang terhubung antara vertex pada G1 dan vertex pada G2 sehingga dia disebut dengan matriks yang tidak terhubung ya. Nanti akan ada nanti di kemudian hari di belakang Dijkstra untuk mencari matriks terdekat ya. Nah, ini sudah merupakan hasil akhir ya. Saya absen dulu aja. Kalian tampakkan wajahnya absennya karena takutnya tiba-tiba ditendang. Habis ini saya lanjutkan, saya beri PR ya. Ada Ignatius, Odi ada. Kamera saya enggak ada, Bu. Rocky. Oke. Bu, maaf Bu. Tadi saya disconnect Bu. Oke, enggak apa-apa. Oke ya, saya foto ya. 1, 2, 3. Ini baru baris 1. Saya simpan. Saya belum buka untuk nyimpen dulu. Taruh. Iya, ini lemot banget ini. Jaringannya di sini juga. Sekarang yang kedua. Yang kedua, 1, 2, 3. Daniel sama Renata enggak ada? Kamera saya not responding, Bu. Maaf. Oke, Albertus, Marco, kok ada telunjuk? Oh, kamu ngacung lah. Oke. Kalau sudah, ini jumlahnya masuk semua, 31 orang sesuai dengan, enggak usah saya panggil satu-satu ya, sudah sesuai dengan absensi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan PR yang akan kalian bahas. Nanti PR-nya saya kirim di di grup WA ya, grup WA. Nah ini saya buka dulu. Tapi tidak semua dikerjakan, nanti saya tentukan nomor-nomornya ya. Saya share dulu. Oke, nanti kumpulkan ke ikhlas ya. Nanti akan saya buka ikhlasnya. Oke, sudah terlihat di sini ya. Nah ini ada nomor 1. Sudah terlihat? Kevin, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, jadi nomor 1. Nomor 2. Ya, ini nomor 3. AB, ABC, nomor 4, nomor 5, nomor 6, ya, nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11, 12. Ya, oh, ini 12 banyak banget. 12 di sini suruh apa? Diberikan pasangan graf sebagai berikut, tentukan apakah keduanya isomorf. Nah, ini ya. Nih, isomorf. Terus 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sudah sampai 19 saja. Tapi enggak usah ngerjakan semua. Nanti saya beritahu pada saat di grup aja ya.
Jadi PR-nya ada 19 nomor, nanti bisa saja kalian saya suruh mengerjakan yang NRP-nya ganjil, kerjakan ganjil, yang NRP-nya genap, kerjakan genap, bisa saja seperti itu. Ya. Atau kalian yang NRP-nya ganjil mengerjakan 1 sampai 10 misalnya, yang genap mengerjakan 11 sampai ini. Nah, boleh juga ya. Seperti itu. Atau kalian mengerjakan 19-19-nya. Ya, tapi yang ganjil mengerjakan soal A, yang ke ini mengerjakan soal B, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi tergantung nanti, oke? Nah, yang jelas nanti ini adalah soal-soal yang akan menjadi PR kalian. Paham sampai sini? Ya. Oke, kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, maka yang berikutnya adalah kalian boleh meninggalkan tempat ya. Nanti saya share recordingnya di iKlas. Oke. Silakan. Ini berarti deadline-nya sampai minggu depan ya, Bu? Iya, dikumpulkan minggu depan gitu. Oke. Nanti dikumpulkan di iKlas ya. Sudah masuk iKlas semua kan? Sudah terdaftar semua ya? Tidak ada yang PRS 2 ya? Sudah dong. Oke, kalau gitu kalian boleh meninggalkan tempat. Jadi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk.